Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raka Fauzan dengan NIM C1C02511-2. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pelunasan pajak dalam tahun berjalan dan macam-macam pemungutan pajak penghasilan. Nah, latar belakangnya itu pertama itu pajak merupakan sumber penerimaan negara yang paling dominan dan menyumbang lebih dari 70% total pendapatan negara setiap tahunnya. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang PPh yang diintegrasikan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan atau HPP mengatur tata cara pemungutan, pemotongan, dan pelunasan PPh. Mekanisme pelunasan pajak dalam tahun berjalan mencakup PPh pasal 21 hingga PPh pasal 26 termasuk PPh final, menerapkan asas pay as you earn. Nah, yang pertama itu untuk pelunasan pajak dalam tahun berjalan itu adalah mekanisme pembayaran PPh yang dilakukan sebelum berakhirnya tahun pajak diatur dalam pasal 20 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 menerapkan asas pay as you earn. Pajak dibayar seiring diperolehnya penghasilan. Pemotongan dan pemungutan oleh pihak lain terdapat pada PPh pasal 21, 22, 23, 24, dan 26. Yang selanjutnya ada pembayaran pajak sendiri oleh wajib pajak terdapat pada PPh pasal 25, dibayar paling lambat tanggal 15 dan keterlambatan mendapatkan bunga sebesar 2% per bulan. Nah, yang pertama untuk PPh pasal 21 yaitu pajak atas penghasilan pegawai. Itu adalah pajak atas gaji, upah, honorarium, tunjangan sehubungan dengan pekerjaan atau kegiatan orang pribadi subjek pajak dalam negeri. Dasar hukumnya terdapat pada pasal 21 Undang-Undang PPh dan per 16 PJ 2016. Nah, di sini ada tarif-tarif progresif dari PPh pasal 21 dan ada komponen PTKP-nya. Nah, yang selanjutnya adalah PPh pasal 22 dan pasal 23. PPh pasal 22 itu dipungut atas impor barang dan pembelian barang dari APBN dan APBD serta sektor industri tertentu. Impor dengan API 2,5%, impor tanpa API 7,5%, dan pembelian barang APBN dan APBD 1,5%. Selanjutnya ada PPh pasal 23 itu dipotong atas penghasilan dari modal jasa atau penyelenggaraan kegiatan oleh WP dalam negeri dan BUT. Yang yaitu ada terdapat dividen bunga royalti hadiah itu 15%, sewa dan imbalan jasa 2%, tanpa NPWP dan tarif lebih tinggi itu kurang lebih 100%. Selanjutnya ada PPh pasal 24, 25, dan 26. Yang pertama itu PPh pasal 24 itu adalah kredit pajak luar negeri, yaitu adalah kredit pajak atas pajak yang dibayarkan di luar negeri. Tidak boleh melebihi batas maksimum yang dihitung berdasarkan proporsi penghasilan. Dan wajib dilampirkan laporan keuangan, fotokopi SPT LN, dan bukti pajak LN. Selanjutnya ada PPh pasal 25 itu angsuran pajak bulanan. Angsuran pajak dibayar sendiri setiap bulan. Rumusnya itu PPh terutang tahun lalu dikurang terhadap pajak dibagi 12. Batas bayar tanggal 15 bulan berikutnya, keterlambatan bulan 2, keterlambatan 2% per bulan. PPh pasal 26 itu pajak atas WP luar negeri, atas dividen, bunga, royalti, sewa, imbalan jasa, hadiah, pensiun dari Indonesia. Tarif umum 20% dalam jumlah bruto, dapat lebih rendah jika ada P3B, yaitu tax royalty dengan negara domisili. Ya, selanjutnya ada PPh final pasal 4 ayat 2. Itu PPh final bersifat final. Pajak yang telah dipotong tidak dapat dikreditkan dalam SPT tahunan, bersifat definitif dan mengakhiri kewajiban pajak atas objek tersebut. Yang pertama itu ada bunga deposito 20%, pengalian hak tanah 2,5%, hadiah undian 25%, sewa tanah atau bangunan 10%, transaksi saham dan sekuritas 0,1%, penghasilan UMKM 0,5%. Untuk kesimpulan dan saran tuh, pelunasan pajak dalam tahun berjalan adalah mekanisme pembayaran PPh sebelum akhir tahun pajak melalui pemotongan dan pemungutan pihak lain atau angsuran sendiri. Macam pemungutan PPh meliputi PPh 21, 22, 23, 24, 25, dan 26. Dan PPh final pasal 4 ayat 2. Masing-masing dengan objek pemotong dan pemungut tarif dan mekanisme yang berbeda. Pemahaman yang baik atas sistem ini penting agar wajib pajak dapat memenuhi kewajibannya secara benar. Nah, untuk sarannya itu tingkat pemahaman perpajakan, sosialisasi kepada masyarakat dan UMKM, serta integrasi materi perpajakan terkini ke dalam kurikulum perguruan tinggi.
Nah, sekian dari materi yang sudah saya jelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.